What's up teens? Apa kabar kalian semua? Kita percaya hanya Yesus satu-satunya alasan di hidup kita. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebas segala belenggu. Hanya Yesus satu alasan, hanya Yesus Kau satu alasan. Kami datang untuk menyembahmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan. Kami datang untuk menyembahmu. Yes. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan,
bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Jadikan kami satu, Tuhan. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Kau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Jadikan kami satu, Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu. Kami hadir, Tuhan. Kami mau jadi satu denganmu, Yesus. Kami mau hidup kami serupa denganmu, tiada yang seperti-Mu. Jadikan kami satu pikiran, Tuhan, satu tujuan, hanya untuk menyembah-Mu. Di atas segala raja, kami tinggikan nama-Mu yang berkuasa. Kami memuji kekuasaan-Mu, Yesus, agar dunia mengenalkan kedahsyatan-Mu, Tuhan. Yesus, Kau terhebat, Kau termulia, Tuhan. Kau termulia. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu.
Yesus kau Raja, teguhkan kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus kau Raja, teguhkan kami satu. Amin. Hai Teens. Hai Teens, apa kabar kalian semua? Baik. Kita masih bisa sharing di Yeah. tempat ini. Sama-sama Puji Tuhan, ya. Dan minggu ini kita akan membahas tentang new normal yang akan dibawakan oleh Kak Casey. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Kak Casey ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kata-kata yang terbaik ya Tuhan untuk Casey ya Tuhan, untuk menyampaikan sharing tentang new rule ya Tuhan. Kiranya kami dapat menerima ya Tuhan semua sharing yang dibawakan oleh Casey ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Bicara soal new normal, itu kita udah ada persiapan ya dari bangsa Indonesia sendiri, khusus juga pemerintah udah ada pembicaraan tentang new normal gitu ya. Tapi orang Samarinda udah duluan melaksanakan new normal, ya nggak? Iya. Bener kan? Bener. Di jalanan itu Banyak banyak banget kendaraan kayak motor, mobil, mereka kayak udah nggak peduli lagi sama yang namanya corona gitu, kayak beraktivitas seperti biasa gitu. Terus bicara soal new normal juga pasti bakalan ada yang namanya new rule, bener kan? Maksudnya di sini new rule itu tentang protokolan kesehatan dari pemerintah. Sebagai contoh itu social distancing. Kita udah melaksanakan social distancing dari 3 bulan terakhir kan. Dan di new rule ini ada juga tetap yang namanya social distancing, dimana kalau misalkan kita mesti jaga jarak. Yang dulu kayak misalkan ya sekarang ya kalau dulu kita ketemu sama temen nih, khususnya yang cewek ya, biasanya kan kita kayak peluk-peluk gitu, pelukan, ya. cipika-cipiki, salaman. Kalau untuk cowok yang kayak hai bro, apa kabar gitu kan. Nah sekarang ini orang salaman aja dianjurkan, maksudnya nggak dianjurkan sama pemerintah gitu loh. Maksudnya ya kalau mau ketemu kayak kita nih ketemu cuman sekedar say hi, apa kabar, Paling tos pakai ini ya. salah. Nah, kayak gitu gitu kan. Semuanya itu ya sebenarnya tujuannya biar kita nggak terkena dari virus corona. Karena kita kan nggak tahu ya sebelumnya teman-teman kita itu dari mana, terus udah megang apa aja gitu. Siapa tahu mereka habis bersin gitu Nah, kan. iya benar. Kalaupun mau salaman ya ingat kalian harus pakai hand sanitizer sebelum dan sesudah, atau cuci tangan kayak gitu. Berarti salamannya harus genggam hand sanitizer dulu. Bukan, maksudnya setelah salaman pakai hand sanitizer. Oh. Gitu. Ya gitu guys. Terus juga soal jaga jarak yang 1 meter. Kamu ada nggak lihat yang silang-silang yang ditandain sama orang di tempat umum? Iya. Nah itu kan kita mesti berdiri di masalah Harus sesuai di tanda itu ya. Enggak ding. Oke, terus itu yang biasanya nih kita nggak tahu sih, aku sih selalu cuci tangan ya sebelum makan. Nggak tahu kamu ya, dulu ya sebelum corona ada cuci tangan nggak sebelum makan? Tangan kanan aja sih yang aku cuci. Soalnya tangan kiri. Maksudnya kan sebelum corona nih biasanya kita main comot-comot aja kan, kadang kita nggak sadar langsung comot aja. Tapi setelah corona ini kayak
ntar deh cuci tangan dulu. Kadang misalkan teman kita yang belum cuci tangan pun kita kayak udah cuci tangan nggak? Cuci tangan sana kayak gitu kan. Sampai sabun cuci tangan di rumah yang seliter tuh bisa sampai seminggu. Iya benar. Karena keseringan cuci tangan tanganku kering guys. Iya keriput nih. Tuh. Ini kukuku jadi hitam nih. Oke enough. Oke, kita buka di dalam Yosua 1 ayat 7. Ya, baca bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Yosua 1. Baca bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oke, jadi di dalam ayat ini dikatakan kalau kita harus taat sama hukum yang ada. Contohnya ini, kalau untuk sekarang pemerintah kita tuh udah menganjurkan kita untuk tetap taat sama peraturan yang udah ditetapkan sama mereka gitu kan. Kayak misalkan kita keluar rumah, habis dari luar rumah kita disuruh bersih-bersih nih, bersih-bersih diri ya, kayak cuci tangan, pakai sabun. Terus yang biasanya kita baju nih biasa masih bisa pakai sekali 2 kali gitu kan. Sekarang kayak habis dari luar rumah tuh langsung buka baju, langsung cuci baju sendiri, kita langsung terus mandi kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu baik sih, maksudnya kita lebih bersih. Menurutku sih kita lebih bersih ya sama kegiatan yang kita lakukan kayak gitu. Nah anjuran dari pemerintah. Terus dan emang nggak kerasa kita udah kurang lebih 3 bulan ya di rumah. Iya, kegiatan 3 bulan. Dan aku 90 hari. terima kasih ya Son untuk jawabannya. Ya, dan aku ya sebagai contohnya aku nih. Sekarang aku kuliah online. Kamu juga nggak? Iya, kuliah online kan. Ujian juga online. Ujian juga online. Tugas juga online ya. Yeah. Dan lebih susah sih menurut aku gitu loh. Menurut aku pribadi, aku lebih senang bertemu dengan teman-temanku di kampus karena kuliah online. Terutama tugas online-nya itu kadang dosennya suka nggak ada kasihan gitu sama kita kan. Iya. Deadline-nya tuh harus pas. Iya, jadi kayak misalkan nih ya guys, jam 12 malam terakhir malam hari ini gitu. Terus aku yang kayak ya udah deh, maksudnya cepet-cepet selesaiin gitu. Maksudnya ya udah bener atau enggaknya nggak apa-apa, yang penting kan ya udah dikumpul. Karena dosenku juga bilang sih ya nggak apa-apa, salah, namanya juga kita belajar. Ya kan, benar kan. Terus juga selama aku di rumah ini jam tidur aku kurang teratur, jadi nggak beraturan gitu loh. Gimana nih? Karena begadang. Loh, kok bisa begadang? Ya streaming film lah, aku kayak gitu sih. Oh, Netflixan. Enggak, Netflix kan mahal. Netflix. Oh iya. Iya. Jadi ya itulah pokoknya. View nonton drakor ya. Kayak gitu aktivitas aku di rumah juga jadi nggak terlalu maksudnya nggak terlalu sering kayak biasanya aku seharian di luar rumah tuh bisa kayak dari pagi sampai sore atau sampai malam biasanya gitu kan. Tapi aku 1 bulan terakhir ada kegiatan yang memang mengharuskan aku keluar rumah. Nah hari-hari pertama itu aku ngerasa kayak capek banget, 2-3 jam di luar tuh kayak udah berasa capek, lelah, pengen cepet pulang, pengen Karena tidur. kebiasaan santai karena, ya. di rumah kita ngapain selama di rumah? Paling ya kayak makan. Jangan lupa minum. Makan, minum, tidur, bangun, olahraga sedikit lah ya baru, paling tidak. Ya baru tidur lagi. Tapi jangan lupa bangun loh. Iya dong, harus tidur malam, bangunnya pagi. Ingat kalian yang suka tidur. Jangan Jangan lupa bangun guys. Hati-hati kamu ya. Nah kayak gitu kan. Tapi dari kejadian pandemik ini, aku jadi lebih peduli sama kesehatan sendiri. Kayak aku minum vitamin, terus tuh juga cuci tangan, terus pakai sabun. Ingat, jangan nggak pakai sabun. Pakai sabun cair apa sabun batang? Bebas, yang penting ada
ini untuk pembunuh bakteri. Bakterinya, Nah, ya itu. Nah, terus juga aku setiap habis dari luar rumah tuh langsung mandi pasti. Langsung mandi, terus bajunya juga langsung dicuci, nggak dipakai lagi. Biasanya kan Berarti walaupun keluar rumah, pintu rumah gitu langsung mandi. ya nggak gitu, maksudnya aku beraktivitas di luar rumah. Oh. Seperti contohnya nih kayak kita ke gereja sekarang, nanti pulang mandi gitu. Kayak gitu sih. Gengs. Tapi bukan berarti ya setelah COVID-19 ini kita nggak bisa jadinya chill bareng teman. Dia bisa, cuman ya mungkin Dibatasin. dibatasin dan juga memang jaga jarak, jangan lebay kayak sebelumnya kita ketemu sama teman kayak gitu. Terus di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekarang banyak banget orang yang punya persepsi sendiri untuk COVID-19 ini. Ada yang udah kayak nggak peduli lagi, kayak yang kita lihat rame banget kan di jalan, kayak mereka udah nggak peduli lagi adanya COVID-19, bisa tertular apa segala macam, nggak peduli. Tapi ada juga yang takut banget, bahkan kayak 3 bulan di rumah gitu. Gimana ya rasanya 3 bulan di rumah nggak ada keluar rumah itu? Stres sih. Kamu gimana? Kalau aku nggak di rumah aja, ya kadang-kadang bisa keluar Ke toko beli ya? barang, ke toko juga. Jualan, kayak gitu. Nah Minimarket juga nggak ini sih. Nggak. Ya biasa aja. Kalau misalnya butuh beli barang ya pergi keluar gitu. Tapi ada yang kayak nggak mau, aku nggak mau keluar karena aku takut banget kena COVID-19 kayak gitu kan. Pasti ada banget. Tapi karena kita sebagai anak Tuhan yang punya akal budi, lewat peristiwa COVID-19 ini kayak ngajarin kita untuk tetap jaga kesehatan kita gitu. Kita jadi lebih, yang pertama ya kita memperhatikan kesehatan kita. Terus juga hubungan kita sama keluarga jadi makin lebih dekat kan. Benar. Karena sering sharing satu sama yang lain. Soalnya sama kita orang tua, ketemu orang ya, orang tua kita juga, orang tua kakak kita, kita juga, iya, adik saudara kita juga gitu loh. Nah ya itu penting banget sih, maksudnya kita jadi lebih dekat sama keluarga kita. Terus juga kita jadi lebih dekat sama Tuhan ya, kayak punya banyak waktu banget di rumah gitu kan, kayak doa bareng keluarga atau kita baca kitab di rumah kayak gitu sih. Terus juga bukan berarti ya ada virus corona ini kita jadi lebih takut buat keluar rumah, jadi kayak takut untuk ketemu orang banyak gitu. Ada yang bersin aja langsung kayak ih gitu, atau langsung cepet-cepet cuci tangan, cari keran untuk cuci tangan. Kamu gitu nggak? Oh kayak gitu. Apa langsung cari keran cuci tangan? Enggak sih. Terus juga gini guys, kalau kita lagi makan ya, apalagi makan mie kuah yang pedas, kalau keselak kan otomatis batuk tuh. Jadi kayak batuknya tuh ketahan gitu loh. Kalau aku gitu kan jadi nggak enak. Bukan ya. gitu juga, itu kan karena kesel karena makan. Tapi maksudnya ini yang kayak tiba-tiba ada orang acing gitu kan, terus kita yang kayak ih apaan nih gitu kan, langsung kayak yang parnoan sendiri gitu. Tapi nggak perlu, emang perlu kita waspada, tapi jangan takut, jangan parnoan ya setelah kita dari luar rumah aktivitas. Jangan gitu. terlalu lah, jangan terlalu parno. Ya kita perlu waspada aja, tapi jangan takut. Contoh terakhir nih buat kita yang mungkin bentar lagi bakalan sekolah, tapi sebenarnya belum ada keputusan dari pemerintah sih. Kayak kita yang bakalan masuk sekolah, masuk kuliah, itu kan pasti bakalan ketemu lagi sama teman-teman yang banyak banget gitu kan. Dan mulai ibadah lagi di gereja. Nah, kita bakalan mulai ibadah lagi bulan depan ya. Bulan depan. Bakalan ibadah sama-sama. Sampai Gak sabar jumpa. ketemu. Iya. Belum. Oh iya belum tutup ya. Maksudnya sampai jumpa Oh ya, nanti. sampai jumpa di bulan depan. Bulan Maksudnya depan, gitu. iya. Nah, maksudnya nih gini, kita ketemu sama orang banyak. Terus karena ketemu orang banyak, akhirnya kita nggak mau pergi ke gereja, kita nggak mau pergi ke sekolah karena parno kan, nyentuh teman-teman kayak gitu. Maksudnya ya itu tadi yang aku bilang, kita
perlu waspada seperti yang Cek Felis bilang ya. Iya. Waspada wajib, takut Takut jangan. jangan. Bener. Waspada wajib, takut jangan. Betul. Waspada wajib, Takut jangan. Waspada wajib, Takut jangan. Ya kayak gitu guys, maksudnya kita lebih kayak memperhatikan kesehatan kita gitu. Terus juga kalau ketemu sama orang jangan mengeluarkan sikap kita yang kayak parnoan setelah kayak dia habis bersin, kayak dia habis kayak ingusan apa gimana gitu ya. Boleh sih kita agak jaga jarak, cuman jangan terlalu memperlihatkan kalau kita parno ya sama dia ya gitu. Dan hal positif yang bisa kita ambil dari masa pandemik ini, kita jadi lebih sehat kan? Kamu ngerasa nggak kamu jadi lebih sehat? Iya, aku Badan kamu ya lebih subur gitu. enggak lah. Enggak. Ya stamina tubuh sih. Aku biasanya kan jarang minum vitamin tuh. Mama papaku sih memang sering minum vitamin, tapi akunya yang malas. Tapi dengan situasi ini ya aku kayak minum sendiri tanpa disuruh. Ya dong, kamu kan udah gede. Maksudnya ingat sendiri gitu, jadi Iya. kebiasaan. Bener banget. Kayak ya minum vitamin, cuci tangan, rajin mandi yang biasa kamu seminggu sekali mandi Iya, ya. sekarang jadi 2 kali 2 kali. seminggu. Wow. Sangat bagus kayak gitu. Terus juga rajin olahraga kayak di rumah, nggak perlu Nggak perlu keluar rumah lah olahraga. nggak perlu jogging gitu kan. Yang penting Sepedaan nggak perlu lah. Ya. kita kan sepedaan. Tapi di sepedaan guys. Tapi ingat kalian kalau mau sepedaan Jaga pakai jarak. masker. Pakai Dan masker. jaga. Naik sepeda pasti jaga jarak Ton. Kan sepedanya yang membuatmu mantap. Ya, hal positifnya itu sih kita jadi perhatian sama diri kita sendiri ya, walaupun orang lain nggak ada yang perhatiin kita perhatiin ya diri kita ya. Benar. Benar ya. Maksudnya kita lebih memperhatikan kesehatan diri kita ya, ingat guys. Walaupun orang nggak memperhatikan kita. When somebody loves me, everything was beautiful. Sudah cukup. Oke. Intinya itu guys, tetap jaga kesehatan kalian. Keluar rumah harus pakai masker. Terus habis dari manapun kalau bisa sampai di rumah langsung mandi, pakaiannya juga langsung dicuci. Terus jangan lupa juga untuk tetap dekat sama Tuhan, dekat sama keluarga, semakin dekat sama keluarga kayak gitu. Dan itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat hari ini. Oke. Terima kasih untuk Kak Kesi. Kita udah belajar tentang new rule pada minggu ini. Dan sebagai penutup, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami sudah mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Kesi ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setelah kehidupan yang baru ini ya Tuhan, new normal ini ya Tuhan, kami dapat hidup kembali seperti biasa ya Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak terlalu parno ya Tuhan dengan keadaan sekitar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bye guys. Bye guys. God bless you. God bless you. Stay safe.